Alhamdulillah, alhamdulillah idza mahalhu fa'atan wa amma rizquhu fatasal wa lazima syukruhu fawajaba wa 'aduma amruhu faghalaba ahmadu hamdan wa faqih bihamdi musaddiqan li wa'di asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi Al-Quran Al-Aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maqala aidan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin sidang Jumat Masjid Kampus Undip rahimakumullah. Saya berpesan kepada hadirin semua, juga untuk diri saya pribadi. Marilah di dalam meniti hidup ini kita selalu terus meningkatkan takwa dan iman kita. Kita tingkatkan ketakwaan kita dengan selalu imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula iman Islam yang insya Allah sampai saat ini masih ada di dalam diri kita, dalam keadaan yang bagaimanapun juga iman dan Islam kita jangan sampai goyah. Hingga kelak ketika kita semua yang hadir di sini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya dipanggil dalam keadaan iman, Islam dan husnul khatimah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada momen ibadah Jumat di siang yang penuh berkah ini, marilah kita sejenak merenungkan realitas kehidupan sehari-hari. Seringkali kehidupan duniawi membuat kita lalai dalam menunaikan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumpukan pekerjaan, rutinitas yang terikat waktu, serta tekanan dari berbagai tanggung jawab dunia seringkali menjadi alasan untuk menunda, bahkan mengabaikan ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan jelas bahwa tujuan penciptaan kita di dunia ini pada hakikatnya semata-mata untuk beribadah kepadanya. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Mafatihul Ghaib pada jilid
28 di halaman 192 menjelaskan bahwa surat Az-Zariyat ayat 56 memiliki keterkaitan erat dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 55 yang menegaskan bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala membawa manfaat yang besar bagi orang yang beriman. Dalam tafsirnya beliau memaparkan bahwa hakikat penciptaan manusia sesungguhnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala upaya yang dikerahkan untuk mengejar cita-cita duniawi pada akhirnya akan sirna di telan zaman. Beliau menegaskan bahwasanya penciptaan manusia tiada lain kecuali bertujuan untuk ibadah kepada Allah. Maksudnya adalah bahwa ibadahlah yang menjadi alasan diciptakannya manusia. Maka ingatkanlah mereka dengan perkara ibadah tersebut. Ajarkan pula mereka bahwa sungguh apa yang mereka cari atau kejar di dunia suatu saat akan lenyap di telan masa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, untuk memenuhi tujuan penciptaan kita di alam semesta ini, kita harus senantiasa memperhatikan dan menjaga ibadah kita sehari-hari. Baik itu ibadah wajib seperti menunaikan sholat dan berbakti kepada orang tua, maupun ibadah sunnah seperti bersedekah, melaksanakan sholat sunnah pada waktu-waktu tertentu, serta berzikir di pagi dan petang hari. Agama tidak melarang kita untuk mengejar cita-cita duniawi, namun dalam perjuangan meraihnya kita wajib untuk memprioritaskan kewajiban ibadah sebagai wujud mengingat Allah sebagai Tuhan kita. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum beriman agar tidak lalai mengingatnya karena tersibukkan oleh urusan-urusan duniawi. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dalam mengingat Allah. Siapa saja yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membuktikan kesadaran kita akan tujuan penciptaan, yaitu semata-mata untuk beribadah kepada Allah, maka betapapun padatnya kesibukan kita, baik urusan pekerjaan, tanggung jawab sebagai kepala keluarga, atau hal-hal yang lainnya yang bersifat duniawi, kita harus bertekad untuk mendahulukan ibadah. Utamanya adalah ibadah yang bersifat wajib, yang mengikuti rutinitas harian kita, yaitu sholat. Sayangnya masih banyak di antara kita yang sering lalai, bahkan melupakan sholat 5 waktu karena terlena oleh kesibukan duniawi. Mengejar kebutuhan dan ambisi duniawi tidak dilarang di dalam agama kita. Namun kita harus menyadari bahwa hakikat penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukti kesadaran itu terletak pada upaya kita untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas ibadah, terutama sholat kita. Sebab kualitas sholat itu menjadi penentu diterimanya amal perbuatan kita di dunia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Hurairah, "Inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Fa inna sholahat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Yang artinya sesungguhnya amal ibadah seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik dari sisi kualitasnya, maka ia akan beruntung dan sukses. Namun jika sholatnya buruk, maka ia akan gagal dan merugi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, sesibuk apapun aktivitas harian kita, jangan pernah lupa, jangan pernah lalai bahwa kita hadir di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi kebutuhan dan ambisi itu boleh, namun jangan pernah lupa untuk beribadah. Terutama kita harus menjaga kualitas sholat kita. Niscaya kita akan menjadi orang-orang yang sukses, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Jagalah sholat kita, jangan sampai kita melalaikan sholat. Semoga kita semua yang ada di sini dikaruniai keistiqomahan untuk menjalankan sholat dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas sholat yang kita lakukan. Demikian khutbah Jumat kali ini, semoga kita semua bisa mengenalnya. Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbi fir warham wa taghfirur rahimin. Alhamdulillah hada alladhi hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala wa lam yasal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اتم لنا بالإيمان، اللهم اتم لنا بالخير، اللهم اتم لنا بخاتمة السعادة، اللهم اتم لنا بحسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا
وتوبة قبل موتنا ومغفرة بعد موتنا اللهم هون علينا في شكرة موتنا ونجد من النار وأموات الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إننا بالعدل والإحسان بين ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم تذكرون فاذكروا الله عظيم يذكركم ولا يعظكم ولا ذكر الله أكبر